Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab Rifqan Ahlus Sunnah bi Ahli Sunnah. Bagaimana sikap lemah lembut dakwah Ahli Sunnati wal Jamaah yang dinasihatkan oleh Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Dan kita masuk pada bab al-dhannu wat-tajassusu, yaitu prasangka dan tajassus, mencari-cari kesalahan atau memata-matai. Syekh hafizahullah, beliau membawakan ayat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu." Firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah oleh kalian banyak prasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm, karena sungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wala tajassasu, dan jangan kalian memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Ini firman Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman. Karena pada khitab ini, pada nida ini, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, agar kita menjauhi banyak berprasangka kepada orang lain, terlebih sampai tajassus, memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain. Kata beliau, "Fa fi hadhihi al-ayatil karimah al-amru bi-istinabi katsirin min adh-dhann." Pada ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhi banyak prasangka. Wa anna minhu itsman, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Wan nahyu 'anit tajassus, dan Allah melarang dari sikap memata-matai orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Wat tajassusu huwa at-tankibu 'an uyubin nas. Sedangkan yang dimaksud dengan tajassus adalah memata-matai kesalahan orang lain, mencari-cari kekurangan orang lain. Wa huwa innama yahsulu tab'an li isa'ati dhann. Karena tajassus ini tidak lain adalah disebabkan adanya prasangka. Seorang ketika memiliki prasangka buruk kepada orang lain, maka dia akan berusaha mencari dan terus mencari kesalahan dan kekurangan orang lain. Sehingga ketika seorang memutus, tidaklah dia membuat prasangka keburukan kepada orang lain, maka dia tidak akan berusaha mencari dan tidak akan berusaha tajassus, mencari kekurangan dan aib orang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Syekh hafizahullah, beliau juga membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna adh-dhanna akdzabul hadits, wa la tahassasu, wa la tajassasu, wa la tahasadu, wa la tabaghadu, wa la tadhabaru, wa kunu ibadallahi ikhwana." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wadh-dhann." Hati-hati, jauhilah oleh kalian dari sifat dhon, prasangka buruk. Fa inna adh-dhann akdzabul hadits, karena sesungguhnya sifat dhon, prasangka buruk ini adalah sedusta-dusta omongan. Wala tahassasu wala tajassasu, jangan kalian memata-matai, jangan kalian mencari-cari kekurangan dan kesalahan orang lain. Wala tahasadu, jangan kalian saling berhasad. Jangan kalian saling berhasad, dengki, iri. Wala tabaghadu, jangan kalian saling marah, jangan kalian saling bermusuhan. Wala tadhabaru, jangan kalian saling membelakangi. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi SAW, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di awal hadis Nabi SAW menyebutkan larangan.
Di akhir hadis Nabi SAW menyebutkan perintah, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Karena saudara dengan saudara yang lainnya ada hak yang harus dia tunaikan. Dia tidak mencari-cari kesalahan saudaranya. Dia tidak memiliki prasangka-prasangka buruk kepada saudaranya. Dia juga tidak bermusuhan dengan saudaranya. Dia tidak saling membelakangi saudaranya. Dan ini konsekuensi daripada ukhuwah, konsekuensi daripada persaudaraan sesama mukmin. Oleh karena itu Nabi SAW ingatkan, wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Karena mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin dengan mukmin yang lainnya bersaudara. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di dalam banyak hadisnya bahwa al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu. Muslim dengan muslim yang lainnya itu bersaudara. Tidak boleh dia saling mendolimi. Dan termasuk dari bentuk kezaliman seorang muslim dengan saudara muslim yang lainnya adalah mencari-cari kesalahan. Yang kesalahan itu tidak nampak. Kemudian dicari-cari kesalahan, dicari-cari kekurangannya untuk menjatuhkan saudaranya. Maka ini bukan sifat orang-orang yang beriman, bukan sifat orang-orang yang bersaudara dengan mukmin yang lainnya. Kemudian Syekh membawakan perkataan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wa qala Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa la tadhunnanna bi kalimatin kharajat min akhik al-mu'min illa khaira. Kata Syekh, janganlah engkau menyangka bahwa kalimat yang keluar dari saudaramu yang mukmin itu kecuali dengan sangkaan yang baik. Janganlah engkau menyangka, jangan engkau memiliki prasangka setiap kalimat yang keluar dari saudaramu kecuali prasangka yang baik. Jadi ketika ada saudara kita mengucapkan satu ucapan tayyib, maka kita memiliki dan mengedepankan perasaan kita adalah perasaan kebaikan terlebih dahulu. Kata beliau, qal illa khaira, kecuali prasangka yang baik. Wa anta tajidu laha fil khairi mahmala, dan usahakan bawalah ucapan saudaramu itu kepada prasangka yang baik. Bawalah dia kepada kebaikan. Ketika kita melihat ada ucapan saudara kita mukmin yang lainnya kemudian mengandung ihtimal ini kebaikan, ihtimal ini adalah kesalahan, maka kita usahakan berprasangka baik dan kita bawa kepada yang baik. Nah, ini wasiat dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dzakarahu Ibnu Katsir fi tafsir ayat surat Al-Hujurat. Ucapan ini atau nasihat dan wasiat Umar bin Khattab ini agar kita ketika mendengar ucapan dan perkataan saudara kita berprasangka yang baik, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau menafsirkan ayat di dalam surat Hujurat yang kita sebutkan di awal. Kemudian kata Syekh, wa qala Bakr bin Abdullah Al-Muzani rahimahullah kama fi tarjamatihi min tahdhib at-tahdhib. Berkata Bakr ibn Abdullah Al-Muzani, dan ini disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ketika menyebut biografi Bakr ibn Abdullah Al-Muzani dalam kitabnya Tahdhib at-Tahdhib. Kata Bakr bin Abdullah Al-Muzani, iyyaka minal kalam ma in asabta fihi lam tu'jar wa in akhta'ta fihi athimta wa huwa su'udhan bi akhik Kata Bakr bin Abdullah Al-Muzani, hati-hati kalian dari ucapan, dari perkataan yang apabila kalian ucapkan itu, jika benar ucapan kalian, kalian tidak mendapatkan pahala. Ya, hati-hati dari satu perkataan, dari satu ucapan yang kalau kalian ucapkan, perkataan itu tidak mendatangkan pahala, meskipun dia benar. Wa in akhta'ta, tapi kalau seandainya ucapan yang atau perkataan yang kalian ucapkan itu salah, malah sebaliknya kalian akan mendapatkan dosa. Yaitu apa? Wa huwa su'udzan bi akhik, yaitu sikap su'udzon kepada saudaramu, berprasangka buruk kepada saudara mukmin yang lainnya. Maka ucapan, perkataan yang tidak membawa kebaikan, yang tidak menghasilkan pahala, tahan. Terlebih kalau sampai ucapan itu akan membawa keburukan, akan menjadikan seorang mendapatkan dosa dan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini harus
harus dijauhi. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya yang Syekh bawakan dari perkataan Imam Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullahu taala atau yang lainnya, bahwa seorang mukmin ketika dia hendak berucap atau berkata, maka dia berpikir terlebih dahulu, apakah perkataannya, ucapannya ini akan membawa kebaikan bagi dirinya dan orang lain, atau malah akan membawa madharat dan mafsadah bagi diri dan orang lain, maka hendaknya dia tahan. Kemudian waqala Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi kama fi Hilyatil Awliya. Berkata Abu Qilabah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi, "Idza balaghaka an akhika syai'an takrahuhu faltamis lahul 'udhr." Kata beliau, kalau sampai kepadamu ucapan saudaramu, kalau sampai kepadamu perkataan saudaramu yang itu engkau tidak suka, maka carilah alasan dan uzur untuknya. Carilah alasan dan uzur untuk saudaramu. Fa illam tajid lahu 'udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi 'udhran la a'lamu. Tapi kalau seandainya engkau mencari alasan dan mencari uzur untuk saudaramu, engkau tidak mendapati uzur, maka katakan pada dirimu, mungkin barangkali saudaraku punya alasan dan punya uzur yang aku tidak ketahui. Sehingga seorang memberikan uzur kepada saudaranya, seorang berprasangka baik kepada saudaranya. Sehingga setiap ada ucapan yang itu kita tidak suka, maka kata beliau, faltamis lahul udhur. Cari alasan. Cari uzur untuknya. Jika tidak mendapatkan, maka katakan, barangkali saudaraku punya uzur dan punya alasan yang aku tidak ketahui. Wa qala Sufyan ibn Husain, kemudian Sufyan ibn Husain rahimahullahu taala beliau berkata, "Dzakartu rajulan bisu'in 'inda Iyas bin Muawiyah." Sufyan ibn Husain beliau bercerita, aku pernah menyebut seorang dengan sebutan yang buruk di sisi atau di hadapan Iyas ibn Muawiyah. Fa nadhara fi wajhi, maka Iyas ibn Muawiyah pun melihat dan memandangku. Jadi Sufyan ibn Husain menyebutkan seorang di hadapan Iyas ibn Muawiyah dengan sebutan atau dengan perkataan yang tidak baik. Fa nadhara fi wajhi, maka Iyas bin Muawiyah memandang kepadaku. Wa qala aghazautar Rum, kata Iyas bin Muawiyah, wahai Sufyan ibn Husain, apakah engkau pernah berperang melawan bangsa Romawi? Qultu la, aku tidak pernah berperang melawan bangsa Romawi. Qala fasindi wal hindi wat turk, kata Iyas bin Muawiyah, wahai Sufyan ibn Husain, apakah engkau pernah berperang melawan bangsa Sind, bangsa Hindi, bangsa Turki? Qultu la, aku menjawab, aku belum pernah berperang melawan mereka. Qal afataslam minka Rum was Sindi wal Hindi wat Turk walam yaslam minka akhukal muslim? Wahai Sufyan ibn Husain, bagaimana mungkin bisa selamat orang-orang bangsa Romawi, bangsa Hindia, bangsa Sindi, bangsa Turkia, yang mereka orang-orang kufar, bisa selamat dari lisanmu, tapi saudaramu yang muslim tidak selamat dari keburukan lisanmu? Qala falam a'ud ba'daha. Kata Sufyan ibn Husain, maka setelah ucapan itu aku tidak pernah lagi mengulangi dengan menyebut keburukan bagi saudaraku yang muslim. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Maka kata Syekh hafizahullah, aqul ma ahsan hadzal jawab min Iyas bin Muawiyah. Kata Syekh, betapa indahnya jawaban dari Iyas bin Muawiyah alladzi kana masyhuran bidzaka, yang mana beliau dikenal dengan kecerdasan yang luar biasa. Wa hadzal jawab namudzajun min dzakaihi, dan jawaban ini merupakan bukti akan kecerdasan Iyas bin Muawiyah ketika melihat ada orang lain yang merendahkan saudaranya, yang mencela saudaranya tanpa sebab syar'i, menjelekkan saudaranya tanpa sebab syar'i, maka dia katakan, apakah engkau pernah berjihad melawan bangsa Romawi, melawan bangsa Turkia, melawan bangsa Hindia? Ketika engkau tidak pernah, tapi kenapa engkau malah menjelekkan dan merendahkan saudara muslim yang lainnya? Maka di antara nas-nas ini dan di antara ucapan kaum salaf ini yang disebutkan oleh Syekh,
ini agar kita memiliki prasangka baik kepada saudara muslim yang lainnya. Agar kita menjaga lisan kepada saudara muslim yang lainnya. Bukan berarti kemudian para ulama menutup pintu-pintu untuk membantah orang-orang yang menyimpang dalam agama. Bukan berarti kemudian ulama mengunci, menutup pintu-pintu untuk membantah dan menghukumi orang-orang yang menyimpang dari agama. Bukan. Sebagaimana para ulama di dalam kitab-kitab mereka menyebut ketika si fulan menyimpang dari agama dan jelas penyimpangannya dan jelas mereka melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat, mereka pun membicarakan. Tapi membicarakannya berdasarkan dhawabit syar'i, berdasarkan ilmu, berdasarkan wara, berdasarkan tuntunan yang dibenarkan, bukan dengan syahwat seorang membicarakan orang lain, tapi karena ada tuntunan syar'i. Ketika si fulan dikatakan sebagai orang yang lemah di dalam hafalan hadisnya, fulan dikatakan sebagai orang yang mubtadi karena sebab dia penyimpangan-penyimpangan dalam akidah, penyimpangan-penyimpangan di dalam syariat. Si fulan dikatakan zindiq karena benar-benar menyimpang di dalam urusan agama, dan ini dikatakan oleh para ulama untuk pembelaan kepada syariat, untuk pembelaan kepada sunnah Nabi SAW, bukan dalam rangka untuk merendahkan muslim yang lainnya. Dan ini adalah membutuhkan ilmu, dan ini adalah tugas para ulama, bukan tugas orang-orang awam, bukan tugas para penuntut ilmu pemula yang mereka belum mengenal pada ilmu-ilmu atau prinsip-prinsip ilmu agama. Maka ini semua adalah nasihat dari para ulama agar kita menjaga lisan kita dan tidak mudah untuk merendahkan, tidak mudah untuk menjatuhkan, tidak mudah untuk berprasangka buruk kepada saudara muslim yang lainnya. Hadza wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.